Manchester United bakalan ketemu Atletico Madrid di Liga Champions. Mainnya di Wanda Metropolitano dulu, baru di Old Trafford ya, karena memang Atletico adalah runner up grup, sedangkan MU adalah juara grup, di mana mainnya away dulu baru home. Ada yang menarik gitu kan dari drawing UCL yang semalam gitu kan. Kita nggak usah bahas siapa ketemu siapa gitulah. Kita nggak usah bahas siapa yang kira-kira bakalan masuk ke 8 besar ataupun yang dijagoin ke semifinal, karena itu istilahnya mendahului takdir gitu ya, prediksi-prediksi gitu kan. Menurutku prediksi-prediksi gitu ya, ya ada kalanya berhasil, ada kalanya kan enggak gitu. Kayak misal musim lalu gitu, siapa yang memprediksi Chelsea bakal juara gitu misalnya ya. Tapi nyatanya Chelsea di bawah Tuchel berhasil juara. Ya itu cukup mengagetkan gitu kan untuk Chelsea gitu. Yang mana di liga sendiri mereka sebenarnya kan juga agak kedodoran, agak kerepotan setelah harus berpisah dengan Frank Lampard, tapi nyatanya mereka jadi juara. Jadi membahas prediksi itu sebenarnya kurang oke lah, kurang menurutku. Tapi yang menarik, kita bahas hal yang menarik aja di sini adalah gimana drawing bisa diulang gitu kan. Karena di sini menyangkut Manchester United gitu kan. Karena di media-media ini Manchester United kayak jadi olok-olokan, kayak jadi tumbal gitu kan. Dimana sebenarnya di drawing yang pertama MU udah dapet yang namanya ketemu sama PSG nih. Nah, ini yang menarik karena ada Ronaldo yang ketemu sama Messi. Tapi semua drawing ini akhirnya harus batal, harus diulang sama UEFA setelah beberapa klub mengajukan keberatan karena pengundian ataupun kocokannya ataupun drawingnya itu menurut mereka nggak sah gitu, karena ya emang bener kalau dilihat ini bukan perkara MU takut ketemu PSG ataupun Atletico takut ketemu Bayern, tapi ini masalah fair play gitu loh, masalah fair play di mana nggak sesuai prosedur, karena emang drawingnya nggak sesuai prosedur. Ada yang MU sama Villarreal ada satu pot kalau nggak salah, bisa kemungkinan ketemu. Ada juga ketika drawingnya Atletico, potnya MU itu nama MU itu nggak masuk ke dalam pot, itu ada juga. Dan ini bukan masalah paling MU takut tuh ketemu PSG ataupun Atletico takut tuh ketemu Bayern, bukan itu ya. Ini kita ngomongin fair play aja gitu loh, ngomongin soal ya sistem yang lagi-lagi menyangkut nama UEFA. Cuma kan di sini mereka ingin menghindari hal itu dengan drawing ulang gitu. Akhirnya drawing yang nggak sah itu akhirnya diulang oleh UEFA karena alasan teknis, nyalahin pihak ketiga kalau nggak salah ya, alasannya ofisialnya seperti itu. Tapi yang aku bingung adalah bagaimana organisasi sekelas UEFA bisa nggak melakukan drawing yang benar gitu loh. Bisa ada kesalahan semacam ini di drawing untuk organisasi sebesar itu. Ini kan kesalahan sepele. Gini lah, drawing itu adalah hal yang simple, hal yang sangat sederhana. Kocokan itu cuma kocokan, ngocok siapa ketemu siapa, itu aturannya cuma juara grup bakalan ketemu runner up grup. Itu aturan pertama. Aturan kedua adalah satu grup yang udah satu fase grup nggak boleh ketemu. Dan yang terakhir adalah satu negara nggak boleh ketemu. Kan ini gampang. Syarat yang menurutku sangat gampang gitu loh. Bahkan menurutku organisasi tingkat RT bisa melakukan drawing seperti ini tuh bisa. Drawing yang adil seperti ini tuh bisa. Karena syaratnya sangat gampang. Itu tadi 16 tim juara grup, runner up grup. Nggak boleh satu negara, nggak boleh satu grup yang sama ketemu lagi tuh nggak boleh. Tapi ketika ada kepentingan, itu yang bikin ribet menurutku ya. Karena di sini juga kita tahu partai MU lawan PSG itu bisa jadi jualan yang sangat oke. Menurut beberapa orang mungkin sepak bola hanyalah olahraga gitu, tapi beberapa orang yang lain sepak bola adalah showbiz, alias show bisnis, bisnis pertunjukan. Dan Ronaldo melawan Messi ini adalah judul yang sangat bagus, tema yang sangat bagus gitu. Apa ini gitu? Apa ini? Sehingga kesalahan sepele seperti itu terjadi untuk menciptakan drawing dengan hasil salah satu pertunjukan yang dinanti-nanti orang banyak. Ini bukan masalah takut atau enggak, itu kan klub aja ya, itu kan masalahnya klub aja. Toh dari MU pun
direksinya MU ataupun perwakilan MU nggak melakukan protes gitu kan. Katanya cuma nunggu aja, laporannya sih seperti itu. Cuma dari sisi fair play gitu kan nggak nggak bisa diterima. Toh nyatanya setelah drawing diulang, semua klub menyetujui gitu loh. Semua klub menyetujui, dan ini kan berarti memang drawing yang pertama itu jauh dari fair play karena nggak sesuai ketentuan, dan ini menarik gitu ya untuk UEFA sendiri. Dan akhirnya MU melawan Atletico, dan yang lain juga bisa dilihat di internet seperti itulah. Ada Chelsea yang ketemu Lille, ada City yang ketemu Sporting kalau nggak salah gitu. Dan ada satu hal yang menarik juga yang harus jadi pembahasan adalah Manchester United melawan Brentford itu harus ditunda laganya karena MU staff dan pemain kalau nggak salah itu kena COVID, ada outbreak di Carrington di tempat latihannya MU. Jadi kita doain aja semoga cepat beres karena ini juga ganggu gitu kan. Berarti kan kalau pemain kena COVID kan berarti latihan ditutup nggak ada latihan, proses adaptasi di bawah Rangnick jadi lebih lama lagi, itu kan berpengaruh buruk untuk tim. Bukan masalah lawan Brentford takut, lagi-lagi pemikiran seperti itu udahlah, nggak perlu lah dimunculkan gitu loh, karena emang ini demi kebaikan gitu kan, demi kebaikan tim dan juga demi kebaikan Brentfordnya sendiri. Dan ini juga menguntungkan buat kita yang nonton di Indonesia sebenarnya, karena match itu kalau nggak salah dini hari kalau nggak salah gitu. Jadinya ditunda kan juga bagus, kita nggak perlu begadang itu.